Truk tangki air ini terguling usai menabrak pagar pembatas gerbang tol Kebonanas Jatinegara, Jakarta Timur, Senin siang. Kerasnya benturan membuat truk rusak pada bagian kabin pengemudi, sementara pagar pembatas rusak parah. Petugas dari kepolisian dari unit laka Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi badan truk yang terguling. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk mengevakuasi truk. Menurut pengemudi truk, dia menghindari sepeda motor yang menyalip hingga akhirnya menabrak pagar pembatas jalan tol dan terbalik. Tadi kan saya dari motor, terus sedikit ngelamun gitu ya kan, saya puasa. Saya bingung mau banting kemana gitu. Ya dari barang motor saya tabrak orang, urusannya kan dari berumuit. Nah, udah saya korban sendiri. Akibat kecelakaan ini, jalan DI Panjaitan dari arah Cawang menuju Jatinegara sempat mengalami kepancetan hingga 3 km. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sidang lanjutan dugaan kasus korupsi di Pengadilan Negeri Jayapura, Papua berakhir ricuh. Warga rela antri hingga pingsan untuk mendapatkan bantuan beras dari pemerintah. Selamat malam pemirsa, apa kabar? 2 kecelakaan terjadi di tengah kepadatan di ruas Jalan Tol Cipali kilometer 79 Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan pertama, yakni minibus travel terbalik dan tidak jauh dari kejadian minibus tabrak mobil SUV. Bersama saya Mirfa Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Padatnya arus lalu lintas di jalan tol seperti di tol Cipali daerah Campaka Purwakarta, Jawa Barat mengharuskan pengendara berkonsentrasi tinggi. Senin pagi 2 kecelakaan terjadi di jalan tol Cipali akibat sopir mengantuk. Minibus travel terbalik di KM 79, 2 penumpang travel luka-luka. Sementara itu di kilometer yang sama sebuah minibus yang hilang kendali menabrak bagian belakang mobil SUV. Remblong. Bapak tadi udah jarak jauh sebenarnya, saya udah ngerem, cuma lupa kok saya gini-gini saya mainin udah nggak main gitu, saya balik ke kiri udah nggak keburu. Itu tadi yang luka siapa Pak? Luka anak saya. Luka apa sih Pak? Bengkak kakinya. Akibat 2 kecelakaan, arus lalu lintas sempat padat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, pesawat Boeing milik TNI Angkatan Udara tergelincir di Bandara Moses Kilangin, Timika, Papua, Senin malam. Petugas bandara dan TNI berupaya mengevakuasi pesawat. Pesawat TNI Angkatan Udara Boeing seri 200 tergelincir saat landing sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya, pesawat melakukan penerbangan dari Jakarta menuju Ambon dan selanjutnya menuju ke Timika. Pesawat tergelincir hingga ke ujung runway Bandara Moses Kilangin, Timika. Petugas bandara sedang berupaya mengevakuasi pesawat dan belum diketahui penyebab tergelincirnya pesawat, namun tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Kita beralih ke sidang lanjutan dugaan kasus korupsi di Pengadilan Negeri Jayapura, Papua yang berakhir ricuh. Sidang terpaksa ditunda karena 2 kelompok massa terlibat pertikaian di ruang sidang. Kelompok massa adu argumen di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jayapura, Papua. Mereka bahkan nyaris adu jotos. Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Anti Korupsi tidak terima diusir kelompok yang mengaku pendukung terdakwa PLT Bupati Mimika Johannes Repop. Pasalnya sidang digelar terbuka, masa protes karena terdakwa tak kunjung ditahan. Sidang dugaan korupsi pengadaan pesawat yang merugikan negara 69 miliar rupiah ini akhirnya ditunda.
Terjadi perdebatan antara kawan-kawan dari kami bersama pihak yang mengatasnamakan bahwasanya pihak daripada terdakwa korupsi PLT Bupati Mimika bersama Direktur PT Asia One Air dalam mereka masuk di Warga Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan menutup bangunan masjid yang didirikan di atas tanah sengketa. Selain tanah masjid masih sengketa, warga sekitar juga tidak setuju dengan ajaran yang diterapkan di masjid itu. Adu mulut antara pengurus masjid baru di Desa Balung Tawung, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, dengan warga yang tidak setuju dengan pembangunan masjid berlangsung tegang. Puluhan warga dan ahli waris tanah yang tidak setuju tanah warisan tersebut dijadikan masjid. Warga meminta pembangunan masjid dihentikan dan tidak lagi dipakai untuk beribadah. Menurut Camat Sukodadi, Ali Murtado, masjid dengan nama Badriah Ahmed Al-Balusi ini dibangun pada awal Februari lalu. Dari 5 ahli waris, 3 diantaranya setuju dibangun masjid dan 2 orang lainnya tidak menyetujui. Hingga proses pembangunan masjid tersebut masih dalam sengketa ahli waris. Tentang tempat ibadah yang masih dalam sengketa itu tidak diperkenankan digunakan untuk ibadah apapun bentuknya. Bahkan menurut beliaunya, bila mana seseorang ini melaksanakan ibadah di tempat yang masih sengketa itu hukumnya tidak sah. Setelah dilakukan dialog antara warga, pengurus masjid, dan pemerintah setempat, akhirnya masjid untuk sementara ditutup. Warga menyegel masjid. Warga juga menutup pintu masjid dengan bambu agar masjid untuk sementara tidak bisa digunakan sebagai tempat ibadah hingga syarat-syarat pendirian tempat ibadah terpenuhi. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Ribuan pemudik berdesakan naik ke kapal di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. iNews Malam segera kembali dengan informasi selengkapnya.